Matilah aku bajingan sialan ini. Memanfaatkan kekuasaan sang Herone untuk menyelamatkan perusahaannya, lalu bersekongkol dengan pelakor untuk membunuhnya. Matilah aku. Kalau aku Fairy ini yang menembus waktu, aku akan merobek pasangan brengsek ini dengan tanganku sendiri. Apa benar Tuhan? Kamu serius? Cepat perawat air panas. Nyonya Gu dorong lebih kuat, kepala sudah terlihat, ayo semangat. Selamat Nyonya Gu, seorang putri. Si kecil Duo-Duo sayangnya ibu. Duo-Duo, astaga. Ternyata aku benar-benar menembus ke dalam drama pendek. Apa tadi suaranya? Bukankah dikatakan bahwa saat berkultivasi tidak boleh teralihkan? Sekarang baiklah, bahkan Tuhan tidak tahan melihatnya. Langsung memasukkan aku ke sini. Kenapa harus menjadi orang lain? Tapi malah jadi anak perempuan Fang Yu. Tampaknya selain aku sepertinya yang lain tidak bisa mendengar pikiran Duo-Duo. Apa tidak baik menjadi anak ibu? Jadi keluarga kaya kota Shangjing dari keluarga Gu. Bagus sih, bagus, tapi sayang sekali. Ibu baruku ini tidak akan hidup lama. Apa? Nyonya Gu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, hanya sedikit haus. Kalau begitu aku akan mengambilkanmu segelas air. Jadi tidak lama lagi aku akan mati. Duo-Duo. Nyonya, ini sarang burung yang disiapkan khusus untukmu. Dokter bilang itu membantu pemulihan pasca melahirkan. Bayi yang baru lahir memang banyak tidur. Tiba-tiba saja tertidur tanpa sengaja. Sarang burung ibu tidak bisa makan. Sarang burung beracun. Nyonya, bukan aku. Katakan siapa yang menyuruhmu menaruh racun di sarang burung? Aku? Aduh, selain ayah brengsek Gu Xingzhou. Siapa lagi? Apa? Bukankah Xingzhou bilang dia punya satu kontrak penting hari ini yang harus ditandatangani? Tanda tanggani kontrak PA. Bajingan brengsek ternyata ada di rumah sakit pusat kota. Melahirkan anak dari pelakor. Pelakor? Ibu jangan percaya si brengsek itu. Gu Xingzhou itu brengsek dulu, dia menikahimu karena ingin memanfaatkan kekuatan di belakangmu untuk menyelamatkan perusahaan Gu. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Setelah selesai memanfaatkanmu, dia ingin meracunimu. Tidak mungkin, aku dan Xingzhou telah saling mendukung selama 5 tahun dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat seperti ini padaku? Aduh, aku yakin ibu tidak akan percaya. Lagi pula itu suaminya yang telah hidup bahagia bersamanya selama 5 tahun. Aduh, bagaimana caranya agar ibu melihat si brengsek yang sebenarnya? Lo kalau diselidiki kan langsung tahu. Ibu cepat selidiki dia. Ayo. Siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit pusat kota. Baik. Ibu ini pergi untuk memergoki perselingkuhan. Tianyi. Aku Gu Xingzhou punya anak laki-laki. Siman, sekarang kamu adalah pahlawan besar keluarga Gu. Pahlawan besar? Pernahkah kamu melihat pahlawan besar? Tanpa nama, tanpa status, bahkan anaknya harus lahir dalam persembunyian. Sayang, jangan terburu-buru. Kedua orang tua itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Adapun Fang Yu, dia juga tidak akan hidup lama. Noni. Bertolak. Noni. Mana orangnya? Di dalam. Tidak akan hidup lama. Apa kamu punya rencana? Bisa juga kamu Gu Xingzhou. Tidak disangka kamu begitu kejam, lebih dari aku, bahkan istrimu sendiri diracuni. Siman.
Kamu harus tahu kita berdua sama. Hanya dengan kematian Fang Yu, perusahaan Fang baru benar-benar milik kita. Benarkan Tianyi kecil? Pelakor bagaimana mungkin Siman? Tentu saja Fang Siman wanita itu. Ibu tidak tahu dua sampah ini. Saat kalian menikah mereka sudah berselingkuh. Aku menganggap Siman sebagai adikku sendiri. Shinzu adalah suamiku. Bagaimana mereka bisa memperlakukan saya seperti ini? Tidak ada bukti. Mungkin ibu juga tidak akan percaya. Benar bukankah dia buktinya? Ibu-ibu saya tahu. Anak haram Gutianyi adalah buktinya. Gutianyi. Suamiku, anak kita baru berusia 4 bulan lagi pula. Keluarga kita masih ada pengasuh anak. Pengasuh anak mana bisa lebih baik dari saya? Suamiku nanti. Anak kita akan diberi nama apa? Sayang, saya sudah memikirkannya. Anak saya Gu Xingzhou akan diberi nama Tianyi. Di langit kita akan menjadi burung yang terbang bersama. Di bumi kita akan menjadi pohon yang menyatu. Gu Xingzhou, Fang Siman, karena kalian berdua pasangan yang tidak setia. Jika saya tidak membantu kalian, bukankah itu berarti saya Fang Yu tidak murah hati? Mari pergi. Ibu, apa yang terjadi? Aduh ibu saya. Jangan takut saat-saat penting. Bukan siapa kalian. Ternyata ibu sedang bersiap. Sebelum badai datang untuk memberi pelajaran kepada pria brengsek. Air mendidih yang panas pria brengsek. Bagus-bagus. Berhenti Xingzhou. Ribut sekali. Diamlah si wanita licik. Siapa-siapa yang memukul saya? Tampaknya Tuhan cukup baik. Meskipun saya melintasi waktu, dia masih memberi saya kekuatan. Ingin lari. Tian Lingling dilinding. Datanglah dewa pengikat. Ikat. Terkunci bagus-bagus. Mau lari lagi? Jangan-jangan pukul lagi. Pukul keras biar kamu selingkuh. Biar kamu menyakiti ibu saya, pukul mati kamu. Ayo berusaha keras. Pukul mati pria brengsek dengan keras. Sangat lelah. Tidak menyangka tubuh kecil ini sangat lemah. Saya tidak tahan lagi. Aduh, sakit. Jangan pukul lagi, Kak. Bajingan sialan, kau berani ganggu adikku. Hari ini aku bakal tendang kau sampai mati. Selingkuh meracuni. Aku suruh kau selingkuh, aku suruh kau meracuni. Kak, itu kakak ipar. Apa? Aduh. Suamiku. Istriku. Kok kamu di sini? Aku benar-benar nggak tahu itu kamu suamiku. Sakit nggak? Sakit-sakit istriku. Kok kamu datang? Ya karena si bajingan itu dong, aku dengar. Hamili Siman tapi nggak bertanggung jawab, si brengsek itu datang. Aku mau ajak orang ke sini buat ngajarin dia pelajaran suamiku. Kamu nggak? Tentu saja nggak. Juga mau bantu Siman ngajarin si bajingan itu pelajaran ya? Oh. Iya, dengar si brengsek itu mau ke rumah sakit. Makanya aku. Maaf ya suamiku, aku salah pukul orang. Istriku, tadi kamu kasih aku makan apa? Obat penghilang rasa sakit. Bukan suka selingkuh ya? Makan obat ini biar nggak bisa ereksi, biar nggak bisa main-main lagi. Terima kasih istriku. Hari ini si bajingan itu kabur. Lain kali kalau ketemu aku bakal patahkan kemaluannya. Istriku, kamu baru saja melahirkan dua-dua. Tubuhmu masih butuh istirahat, aku antar kamu pulang dulu ya. Baiklah Siman, kamu istirahat yang cukup ya. Aku akan datang lagi beberapa hari kemudian. Baik, Kak. Ngomong-ngomong Siman, APA. aku belum tahu keponakanku ini. Namanya apa ya, aku lihat dulu.
Ge. Fang. Fang Tianyi. Nama ini. Istriku sekarang banyak orang yang cari nama di internet. Jadi ada yang namanya sama itu, wajar istriku kita pulang dulu ya. Baiklah. Bukti sudah didapat. Sudah sampai saat ini kenapa kamu tidak panik sama sekali? Apa gunanya panik meskipun dia menemukan? Bukankah dia juga tidak punya bukti? Kamu merasa lega ya lalu siapa Fang Yu itu? Kamu bukan tidak tahu lagi pula. Dia bahkan bisa menghindari racun apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Jika dia menemukan bukti coba tebak, bagaimana kita akan mati? Jika begitu, maka kita Enak-enak. Ternyata masih resep yang sama. Rasa yang sama mama aku mau minum lagi. Tidak bisa minum lagi kalau terus minum. Perut kecilmu akan pecah. Ayo. Biar mama peluk kamu si gendut kecil. Apa gendut? Aku memang ada sedikit daging tapi lekuk tubuhku. Masih sempurna kok. Baiklah, baiklah. Duo-duo mama tidak hanya lucu, tubuhnya juga bagus. Ini baru benar. Nona. Aku akan menangkapnya sekarang untuk konfirmasi. Tunggu 3 hari lagi. Adalah pesta kelahiran duo-duo. Setelah pesta kelahiran selesai, aku akan menghitung dengan mereka sendiri. Pesta kelahiran. Sudah sampai pesta kelahiran secepat ini. Aku ingat alur cerita aslinya adalah Jangan nakal, ada apa duo-duo? jangan adakan pesta kelahiran. Mama nanti kamu akan mati. Aku akan mati di pesta kelahiran. Aku masih terlalu kecil sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan mama pokoknya. Mama jangan sampai mengadakan pesta kelahiran ini. Karena sayang. Hari ini aku mencarimu. Ada sedikit hal yang ingin ku minta. Apa? Kak begini. Aku dengar dari kakak ipar 3 hari lagi. Adalah pesta kelahiran duo-duo kamu juga tahu. Pacarku sama sekali bukan orang yang bisa diandalkan. Jadi aku ingin. Maksudmu karena 2 anak ini lahir pada hari yang sama, kenapa tidak sekalian merayakan pesta kelahiran mereka bersama? Benar kakak. Kakak, aku tahu sejak kecil kakak selalu menyayangiku. Kakak pasti akan setuju. sangat kesal ternyata sama seperti alur cerita aslinya. Wanita jahat ini sedang menyusun rencana untuk Mama. Mama jangan sampai setuju dengannya. Kalau tidak kau akan dipaksa oleh pria brengsek dan wanita ini sampai melompat dari gedung. Dan aku juga akan. Setelah wanita jahat ini tinggal di villa keluarga dibunuh hidup-hidup olehnya. Duo-duo tidak takut karena ini adalah rencananya untuk Mama. Maka Mama juga tidak bisa membiarkannya bermain sendirian. Baiklah. Fang Yu ini kau sendiri yang masuk perangkap. Sebagai ucapan terima kasih, nanti kau harus menerima hadiah besar yang sudah aku siapkan khusus untukmu. Selamat kepada Nyonya Gu atas kelahiran putrinya. Selamat. Terima kasih Tuan Liu. Tuan Li, silakan. Tuan Chen, Tuan Lin, Tuan Wang sudah datang. Ribut sekali. Ya ampun, bagaimana bisa mereka? Aku hanya tidur sebentar. Sudah sampai di sini kah alur ceritanya? Tuan Chen dari industri keuangan memberikan sepasang liontin emas bertatahkan giok. Tuan Lin dari industri properti memberikan sekotak mutiara malam. Tuan Wang dari industri bahan bank dan memberikan Patong Quanam dari MS Mernai sebagai Okapan Selamat. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang dipromosikan langsung oleh Ketua Dewan Direksi Grup Fang. 3 raksasa dari Beijing. Hubungan mereka dengan keluarga Fang benar-benar saling menguntungkan, saling merugikan. Keluarga Gu benar-benar sangat dihormati. Siapa yang menyuruh Tuan Gu menikahi putri Grup Fang? Nona Fang selamat atas kelahiran putrinya. Nona Fang selamat. Terima kasih Song Si, silakan. Ketiganya duduk. Silakan masuk. Tunggu sebentar. Wanita jahat itu benar-benar datang. Kakak, bukankah sudah disepakati? Pesta kelahiran kedua anak akan diadakan bersama. Kami belum sampai, bagaimana kau sudah memulainya? Mama cepat usir wanita jahat itu. Siman, hari ini kan pesta kelahiran duo-duo yang disiapkan keluarga Gu. Semua ada urutannya. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kakak bilang, kalau begitu semua orang sudah selesai memberikan hadiah.
maka aku sebagai bibi kecil juga sudah siap untuk memberikannya. Hadiah besar. Hadiah besar dari Nona Fang kedua ini pasti sangat langka di dunia karena keluarga Fang dari Shangjing adalah keluarga paling top di Xia. Benar. Lihatlah si wanita jahat ini mulai. Mama cepat hentikan dia, kalau tidak dia akan. Kenapa aku tidak bisa menghentikannya? Roh jahat mundur. Setan pergi. Mama jangan peluk aku terlalu erat. Aku tidak bisa menggunakan sihir. Duo-duo tenang Mama, baik-baik saja, jarang Siman. Seperti ini aku malah penasaran. Hadiah besar apa ini? Hadiah besar ini adalah menikahkan. Istri. Siapa pria ini dia? Kenapa dia memanggilnya istri? Jangan-jangan Gu Xiaoduo adalah anaknya. Ah, Maaf Pak, Anda yakin tidak salah orang? Nona besar keluarga Fang Fangyu. Bahkan jika kamu jadi abu, aku akan mengenalimu. tidak kusangka Nona Fang bisa melakukan hal seperti ini. Sungguh memalukan untuk kakek. Fang Yu, kamu lihat tidak? Sekarang bahkan Pak Wang dan yang lain tidak tahan. Apakah kamu harus memberikan penjelasan pada kakak ipar dan keluarga Fang? Fang Yu, aku menyarankanmu. Sekarang berikan aku penjelasan. Mengapa aku harus menjelaskan hanya karena pria liar yang entah dari mana muncul ini? Fang Yu, kamu sudah di ujung tanduk masih berani membantah. Semuanya. Ini adalah hasil tes DNA hasilnya. Fang Siman, kamu keterlaluan. Kenapa kamu berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Kalau kamu tidak berani mengakui sejak awal, jangan tidur dengan orang itu. Sampai sekarang kamu bahkan tidak mau berpura-pura. Mama mau melakukan apa? Aku ingat alur cerita aslinya. Dia tidak pernah melepaskanku. Kalau kamu sudah tidak berpura-pura, aku juga tidak perlu menemanimu. Terus berakting lagi, bukankah kamu ingin semua orang melihat bukti ini? Kalau begitu biarkan semua orang lihat dengan jelas. Mengkonfirmasi adanya hubungan darah. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku sudah memastikan Dr. Lu. Kamu yang diam-diam memberi kabar ke Fang Yu. Fang Siman, kita harus jujur, aku tidak kenal. Nona besar keluarga Fang kamu yang menyuruhku untuk berpura-pura sebagai ayah kandung Gu Xiaoduo, lalu bilang setelah berhasil akan memberiku 10 juta, sekarang kamu malah menyalahkanku. Bagaimana bisa Fang Siman begini? Nona Fang adalah kakaknya. Bagaimana dia bisa memperlakukan Benar, kakaknya seperti menurutku ini? dia iri melihat Nona Fang menikah dengan baik sampai-sampai di acara seperti ini menggunakan bukti palsu untuk memfitnah Nona Fang. Bukan kamu. Lalu siapa? Fang Siman, tidak ada yang mengkhianatimu. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Kamu bilang aku akan mati di pesta kelahiran. Aduh, aku masih terlalu kecil, tidak bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu. Kamu jangan sampai mengadakan pesta kelahiran ini karena Fang Siman. Wanita jahat ini akan memalsukan tes DNA untuk menjebakmu. Memalsukan. Di cerita aslinya, ibu menghindari sarang burung beracun, menyebabkan Fang Siman tidak bisa segera tinggal di villa keluarga Gu. Atas saran Gu Xingzhou, si bajingan, dia menemukan Dr. Lu dari rumah sakit pusat memasukkan tes DNA hanya untuk di pesta kelahiran, menempatkan ibu dalam bahaya maut. Songzi, kamu bantu aku lakukan satu hal seperti ini. Nona Fang, kamu tenang saja. Pasti tidak akan terlihat ada masalah. Baik, setelah berhasil aku akan datang sendiri untuk berterima kasih. Baik. Jangan bergerak. Kamu mau apa? Jadi begini Fang Yu, kalau kamu sudah tahu, aku akan melakukan ini kenapa? Dulu kamu setuju biarkan Tianyi dan Gu Xiaoduo mengadakan pesta kelahiran bersama. Kalau aku tidak setuju, bagaimana membersihkan nama baikku dan putriku? Kalau aku tidak setuju, bagaimana mungkin aku akan membongkar konspirasi kalian di depan semua orang? Dua orang yang manis ini. Wah, ternyata Mama sudah menyiapkan rencana cadangan. Haha. Bagus-bagus pria dan wanita. Ini akibat ulahmu sendiri, sekarang Mama aman. Sepasang yang manis. Tidak heran mereka muncul bersamaan menurutku. 80% dia pasti si manis itu, kalau tidak kenapa dia tidak menggendong anak kandungnya sendiri, tapi malah menggendongnya. Bagaimana dia bisa tahu? Siman, tenanglah. Jangan lupa kita masih punya rencana cadangan.
Kalau bukan karena kamu mungkin aku sudah. Siman, tidak apa-apa kamu memberiku seorang anak laki-laki. Dan itu membuatmu menjadi pahlawan keluargaku. Tunang selama aku ada. Hari ini tidak ada yang bisa mengganggumu. Sangat tidak bermoral, sangat menjijikan. Pria brengsek yang lebih mementingkan anak laki-laki. Tidak hanya meremehkan nenek karena dia perempuan tapi juga setelah mama menyelamatkan grup Gu. Berusaha menelan keluarga Fang. Sayangnya aku belum bisa bicara kalau tidak. Aku pasti akan membongkar wajah asli si brengsek ini. Bagus kalian berdua yang manis ini. Berani mengincar keluarga Fang, sepertinya kalian lupa aturan keluarga Fang. Apakah aturan keluarga Fang sangat menakutkan menurutku? Wajah Fang Siman sudah pucat ketakutan. Tentu saja menakutkan keluarga Fang. Masih menggunakan hukum keluarga kuno, tindakan Fang Siman sekarang. Tidak hanya termasuk pemberontakan, tapi juga merusak keluarga di keluarga Fang. Dimasukkan ke dalam kandang babi saja sudah Fang ringan. Siman dengar bahkan orang luar tahu. Aturan keluarga Fang, kamu sebagai anak angkat keluarga Fang berani melanggar etika dan moral mendekati suamiku. Apa hukumannya? Kamu menerapkan hukum keluarga pada Siman. Dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Tapi apakah kamu masih merasa memiliki kekuasaan sekarang? Sial, apakah mereka masih punya kartu as? Ya Fang Yu? Kalau kamu masih pewaris keluarga Fang dan bisa menggerakkan 3 raksasa keluarga Fang, aku pasti takut. Tapi apakah kamu masih bisa menggerakkan mereka sekarang? Apa maksudmu? Apakah 3 raksasa keluarga Fang ini juga sudah disuap oleh Fang Siman? Seharusnya tidak mungkin. Tapi Pak Fang, orang yang ditunjuk oleh keluarga Fang sebagai pelindung, seharusnya tidak akan mengkhianati sang putri. Kupikir kau bodoh tanpa sadar, sudah kujelaskan dengan jelas. Kau masih belum mengerti. Xiao Chen, Xiao Wang, Xiao Lin. Apa pendapat kalian? Kau bilang mereka akan mengkhianatiku dan membantumu. Tentu saja. Aduh, bagaimana aku bisa lupa hal ini? Dalam plot aslinya Gu Xingzhou sudah mempersiapkan segalanya untuk menghancurkan ibuku. Dia memanfaatkan Fang Siman yang gila cinta untuk menyuap 3 raksasa. Tujuannya adalah untuk memperebutkan posisi pewaris grup Fang Ibu. Kamu harus hati-hati dengan ketiga orang itu. Duo-duo tenang, semuanya dalam kendali ibuku. Fang Yu, mungkin kau tidak tahu, sudah 3 tahun lalu aku memberikan kepada Xiao Chen barang yang dia idamkan. Selama 10 tahun kalung unik aku juga memberikan kepada Xiao Lin barang antik dari dinasti Shang senilai 700 juta. Sedangkan Xiao Wang dia menerima mobil mewah dan wanita cantik dariku. Tak terhitung jumlahnya, aku begitu tulus kepada mereka. Katakan, apakah mereka akan membantuku? Lihatlah, si wanita licik itu mengaku sendiri ibu. Cepatlah hancurkan dia. Ya ampun, Fang Siman demi menjatuhkan sang putri Fang tidak segan-segan menghabiskan uang besar untuk menyuap orang HMPH. Kupikir dia adalah serigala yang tidak bisa dijinakkan. Benar, Fang Siman ini meskipun anak angkat, tetapi Pak Fang dan istrinya memperlakukannya seperti anak sendiri. Bagaimana dia bisa mengkhianati sang putri? Bukankah ini membalas budi dengan kejahatan? Nak, tahukah kamu, hari ini hidupmu akan mengalami perubahan besar. Bagaimana senang tidak terkejut, tidak? Xiao Chen, Xiao Wang, Xiao Lin. Ada yang ingin kalian katakan? Putri Fang Siman memang memberikanku sebuah kalung unik. Tetapi setelah kalung itu sampai pada pesta ulang tahun putri, aku memberikannya kepada putri. Aku tidak korupsi. Benar, putri kami tidak berani menerima barang dari pengkhianat. Barang antik yang kuterima sudah kukembalikan ke gudang keluarga Fang dan asisten Song yang mengantarnya. Putri, mobil mewah dan wanita cantik yang kuterima. Meskipun sudah kuhabiskan, tetapi aku juga berhasil menyelesaikan transaksi 50 miliar. Hal ini sudah kusampaikan kepada asisten Song dan Anda menyetujuinya. Bukan salahku. Apa yang terjadi? Aku ingat alur cerita aslinya. Seharusnya tidak seperti ini, bukankah seharusnya mereka bertiga membantu Fang Siman dan Gu Xingzhou menurunkan ibu dari posisi pewaris? Kenapa sekarang malah membantu ibu? Apakah karena aku yang melintas waktu sehingga mengacaukan setting naskah aslinya? 3 bos, apakah kalian tahu apa yang kalian katakan? Sungguh tidak tahu diri, Gu Xingzhou. Kamu orang luar tidak tahu aturan keluarga Fang. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi Nona Fang kedua, apakah kamu juga tidak tahu keluarga Fang? Bernie bersecond call, dengan orang, luar untuk, mirbat keluarga Fang. Sungguh tidak tahu diri limpingnya. Apa yang kamu bicarakan? Ketika aku memberimu barang antik dulu, kamu bersumpah padaku akan membuat Fang Yu turun tahta. Sekarang kamu HMPH Nona kedua. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang luar bisa merebut bisnis keluarga Fang? Bahkan kami tidak berani berpikir sedikit pun. Kamu anak kecil yang belum dewasa berani melakukan mimpi di siang bolong, sungguh lucu sekali. Baiklah kamu kalian. Kalian ternyata selalu menipuku. Hahaha, kacau-kacau. Alurnya kacau, ibuku tidak akan mati. Fang Siman. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Aku?
Xingzhou cepat pikirkan cara. Apa yang bisa kulakukan Ham? Kamu orang keluarga Fang itu. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan hak waris, sungguh lucu. Tapi dulu kamu bilang padaku asal mendengarkanmu. Aku akan mendapatkan keluarga Fang. Ingat mulai sekarang. Segala rencana merebut keluarga Fang semuanya perbuatanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Yang terbaik kamu tanggung sendiri. Kalau tidak aku akan mencekiknya. Gu Xingzhou, dia juga anakmu. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini? Aku tidak bisa hidup, jangan harap siapapun bisa hidup. Coba. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak mendekati kakak ipar. Semuanya aku. Aku yang karena iri menyuap bos Chen mereka. Kakak, aku rela dihukum dengan hukum keluarga. Tapi aku mohon lepaskan Xingzhou. Kasihani Tianyi dong. Wah, benar-benar cinta buta ya dijual sama Gu Xingzhou. Malah bantu dia ngitung duit. Bawa pulang ke keluarga Fang, hukum keluarga menanti. Hahaha, asik-asik. Wanita jahat akhirnya dapat balasan sayangnya. Kepala pusing karena keributan mereka. Ngantuk banget. Sayang, aku salah, maafin aku ya. Gu Xingzhou. Kamu sama Fang Ximan udah punya anak sekarang ngomong gitu. Nggak lucu ya? Bukan kamu juga dengar tadi? Itu Fang Ximan yang mendekati aku duluan. Dia mendekati tubuhku. Tapi jiwaku nggak selingkuhkan. Gu Xingzhou, setiap kata yang kamu ucapkan bikin aku jijik. Ini keputusan nona kami, kamu nggak bisa nolak. Nggak mungkin, aku nggak akan cerai. Gu Xingzhou, ini akibat ulahmu sendiri. Fang Yu, jangan keterlaluan. Panggil orang. Fang Yu, aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kamu ngapain sama aku, ngapain? Kamu mau ngapain, mau ngapain? Bawa dia pergi. Fang Yu, kamu wanita berhati ular. Kamu akan dapat balasan, aku kasih tahu. Kamu akan minta aku kembali. Hahaha, kamu akan minta aku kembali. Songzi. Maaf semuanya, acara malam ini sampai di sini. Maaf atas ketidaknyamanan dari keluarga Fang, silakan. Nonaku, kami tanpa persetujuan direktur. Dan persetujuanmu menerima keuntungan dari Ximan. Kami siap menerima hukuman. Sudah pergi. Ya? Barusan hampir ketiduran. Acaranya udah selesai ya? Mama, jangan sampai acara selesai, kalau enggak akan terjadi bencana besar. Bencana besar apa? Di cerita aslinya Mama di pesta kelahiranku, dituduh berselingkuh. Menjadi sasaran kemarahan, tapi Mama tetap tenang. Akhirnya menemukan bukti, siap membuktikan kesuciannya. Setelah Gu Xingzhou dan Fang Ximan mengetahui hal ini, mereka langsung memikirkan tentang kakek nenek yang dikendalikan. Kakek nenek. Kendali. Gu Xingzhou, pria ini, untuk memastikan rencananya berjalan lancar, sudah lama mengurung kakek nenek saya. Kemudian dengan memaksa kakek untuk mengubah hak waris dan kemudian membunuhnya. Ibu mengetahui orang tuanya dibunuh. Baru saja putus asa dan melompat dari gedung. Non, apa yang terjadi? Oh, begitu. Meskipun akhir hidup ibu sekarang telah berubah, tapi kakek nenek saya masih akan mati di tangan Gu Xingzhou. Songzi, segera bawa Gu Xingzhou ke hadapan saya. Ya? Gu Xingzhou, binatang ini, orang tua saya tidak hanya membantunya membuat grup Gu bangkit kembali, tapi juga memperkenalkannya ke banyak kenalan sekarang.
Dia tidak hanya menjebak saya, tapi juga membalas budi orang tua saya dengan kejahatan jika saya tidak membuatnya membayar harga yang mahal. Saya tidak pantas menyandang nama Fang. Di mana Gu Xingzhou? Dia Bilang, kabur. apa? Tunggu, bisakah? Saya bertemu anak saya untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Nak. Tahu tidak? Ibumu tidak bisa hidup lagi. Tapi ayah ingin hidup, jangan bergerak. Saya pa yang bergerak akan saya jadikan. Kalian seharusnya tahu. Nonamu Fang Yu sangat menghargai darah. Meskipun dia anak haram saya, tapi juga keponakan Fang Yu. Coba tebak. Kalau dia mati, bisakah kalian hidup? Ah, mundur. Gu Xingzhou binatang ini untuk menyelamatkan diri. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak diampuni. Apa dia benar-benar kabur selesai-selesai? Ibu, cepat selamatkan kakek nenek saya. Kalau tidak, Gu Xingzhou akan menyerang mereka. Tapi aku tidak tahu di mana mereka dikurung. Di ruang bawah tanah yang gelap di bawah gedung Gu. Ruang bawah tanah. Songzi, siapkan mobil kita ke Gu. Ibu, ayah. Lapar ya? Gu Xingzhou. Nonaku cari mereka. Ya. Berani menyentuh orang tuaku, Gu Xingzhou. Hari kematianmu telah tiba. Mau makan kalau mau. Tanda tangan saja perjanjian ini. Gu Xingzhou, aku sudah bilang. Ahli waris grup Fang. Hanya akan menjadi putriku Fang Yu. Sedangkan kamu HMPH. Mimpi. Hahaha. Tampaknya kalian belum cukup lapar. Kalau begitu, makanan sisa ini untukmu. Orang tua, tulangmu keras ya. Hari ini perjanjian ini. Kamu harus tanda tangan. Baik. Aku bilang tulangmu keras. Aku bilang kamu diam. Berhenti, Gu Xingzhou. Kamu berhenti. Kamu juga mau mati ya? Baik. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Nonaku, tidak ada pintu masuk di selatan. Di barat juga tidak, nonaku. Di timur juga tidak, di utara juga tidak. Sekumpulan sampah. Bayi memang banyak tidur. Nonaku, semua tempat sudah dicari. Tetap tidak menemukan pintu masuk ruang bawah tanah. Sekarang harus bagaimana? Tentu saja kalian tidak bisa menemukannya karena pintu masuknya ada di kantor Gu Xingzhou. Si brengsek ini pikirannya sangat teliti selain dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu lift di kantornya bisa langsung ke ruang bawah tanah. Ayo. Cepat-cepat. Benar-benar tulang keras ya.
Hanya saja tidak tahu. Ditambah ini, masih bisa keras seperti tadi enggak? Gu Xingzhou, kami ini mertuamu. Kamu gini pantas sama Fang Yu nggak? Fang Yu jangan ngomongin Fang Yu sama gue. Gue kasih tahu kalian dialah yang bikin gue. Jadi begini, Fang Yu itu cewek. Nggak cuma ngasih hukuman keluarga ke Siman. Dia juga maksa gue cerai. Apa? Kalian nggak tahu. Gue buat kabur dari cengkeramannya. Gue sendiri yang bunuh. Anak gue sendiri. Fang Yu, kenapa dia ngelakuin ini? Kenapa? Gue cuma selingkuh, gue cuma bikin. Siman ngelahirin anak buat gue cuma pengen harta keluarga Fang Yu kalau dia nurut sama gue. Gue nggak perlu ngeracunin semuanya, salah Fang Yu cewek itu. Dia yang maksa gue. Racun Gu Xingzhou, kamu meracuni anak perempuan gue. SSSD. Ngomong keras-keras buat apa, dia juga belum mati. Tapi selama dia mau kasih saham ke gue, dia mati atau enggak, buat gue enggak ada pengaruhnya. Salah gue. Salah gue dulu nggak bisa ngebedain orang. Ngasih satu-satunya anak perempuan gue. Nikah sama binatang kayak kamu. Ah Shizang, Nyesel gue kasih tahu kamu. Sekarang udah telat. Shizang, gue lawan kamu. Istri. Shizang, cepat lepasin dia. Nanti dia mati. Dia mati atau nggak ngapain juga. Lagian dia juga nggak mau tanda tangan perjanjian. Jangan. Berhenti. Anak perempuan. Fang Yu, Gu Xingzhou, gue bunuh kamu. jangan gerak semua, jangan gerak. Gu Xingzhou, kamu keterlaluan. Jangan mendekat, kalau tidak aku akan membunuhnya. Fang Yu, kalau kamu terus memburu aku tidak akan segan menyeret dua orang tua ini bersamaku. Gu Xingzhou, kamu jangan gegabah, mari kita bicara baik-baik. Aku sangat marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku sepertinya mendengar suara bayi? Sangat menjengkelkan Gu Xingzhou si brengsek ini. Bahkan menyiksa kakek nenekku sampai seperti ini. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu mengapa bangga baju merah. Baik, mari kita bicara. Sekarang segera buatkan aku perjanjian transfer saham, kalau tidak. Baik, aku setuju. Songzi, siapkan perjanjian, segera bawa ke sini. Baik, aku segera pergi. Non-fiksi atau ilusi berubah. Ada ular. Tangkap dia. Bagaimana si brengsek? Ular berbisa, serukan, lihat kamu masih berani mengancam ibuku. Ini ular berbisa, bukan pisau. Tidak, ini pisau. Bukan ular berbisa. Terapkan hukum keluarga. Ya. Ibu, Paman dan Bibi, kalian sudah menderita. tidak apa-apa nak. Asalkan kamu baik-baik saja. Ayah, Shizang, Ibu tidak perlu khawatir. Meskipun semua alur cerita sekarang telah berubah, tapi kakek selalu beruntung. Pasti akan baik-baik saja. dua-dua kamu bilang kakek pasti tidak akan apa-apakan. Tentu saja kakek seumur hidup berbisnis. Menolong banyak anak yatim. Orang baik seperti ini bagaimana mungkin Tuhan tega membawanya pergi? Lihat ekspresi ibu, sepertinya tahu apa yang aku pikirkan. Aku. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? tenang saja Nona Fang, direktur sudah melewati masa kritis. Lihat kan aku bilang kakek pasti baik-baik saja. Sekarang ibu tidak perlu khawatir lagi. Duo-duo adalah putri kecil mama. Putri bilang gak apa-apa, pasti gak apa-apa. Sudah selesai belum? Masih kurang 100 lembar. Totalnya ribuan undangan aku suruh kamu cetak. Kamu nggak percaya malah mau nulis sendiri. Nah sekarang gimana, besok udah acara ulang tahun Duo-duo. Kamu bisa selesai nggak sih? Dua-dua kan cucu satu-satunya keluarga Fang. Sebagai kakeknya, pasti aku yang nulis sendiri. Ayo mama peluk.
Dua-dua kita udah bisa ngomong dan jalan jauh loh. Non, putusan pengadilan udah keluar. Gimana? Hukuman seumur hidup. Shizhang, menurut kamu anak kita tahu nggak cucu kita punya kemampuan ini? Maksud kamu kita bisa dengar suara hati duo-duo? Iya, coba kamu ingat. Pertama kali ketemu duo-duo kita langsung dengar suara hatinya. Tapi setahun lebih ini, nggak pernah dengar anak kita cerita soal itu. Jangan-jangan dia nggak dengar. Mungkin aja kamu sadar nggak? Selain anak kita, bahkan Songshi juga nggak dengar. Itu artinya suara hati duo-duo. Cuma kita berdua yang bisa dengar. Jangan sampai kita kasih tahu dia masih muda. Pengalaman aneh-aneh belum sebanyak kita. Kita nggak boleh kasih tahu dia. Biar dia nggak mikir yang macam-macam. Bener juga, lanjutin aja. Masih kurang 98 lembar. Lanjut nulis. Duo-duo panggil nenek. Lihat sini. Nenek, iya. Nenek. Cucuku panggil nenek. Duo-duo jelas-jelas panggil Popo. Nenek Popo sama aja. Kamu cuma iri dia nggak bisa panggil kakek. Duo-duo. Kakek. Kamu dengar nggak dia panggil apa? Duo-duo panggil aku kakek, aduh. Duo-duoku yang baik, cucu kecilku yang manis. Udah bisa panggil kakek. Bicara saja mulai sekarang. Kakek nenek. Tidak akan menguping isi hati duo-duo lagi. Isi hati. Anak ini lucu sekali, lihat betapa baiknya dia. Ayah, tadi kamu bilang apa? Kalian bisa dengar isi hati duo-duo. Sejak kapan kalian bisa dengar isi hati duo-duo? Hahaha, nak, dalam hidup ini. Wah, segala macam hal aneh bisa terjadi. Duo-duo memang punya kemampuan khusus, tapi sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Benar, duo-duo sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Meskipun dia punya banyak keanehan, dia tetap anggota keluarga Fang, bukan? Haha. Bukan ayah ibu, jangan-jangan kalian pikir aku akan menolak duo-duo. Sebetulnya aku juga bisa dengar isi hati duo-duo. Apa selama ini? Kalian semua bisa dengar isi hatiku. Ada yang seaneh ini. Aku tidak hanya pindah dunia, tapi setelah pindah, diuping isi hatiku oleh ibu, kakek, dan nenek. Aku tidak mau ini sama saja dengan berlari telanjang. Tidak apa-apa, duo-duo hanya ibu dan kakek nenek yang bisa dengar, orang lain tidak bisa. Kalian ini orang tua yang licik. Tidak mau. Tapi kenapa? Hanya kita bertiga yang bisa dengar. Aku tahu waktu latihan di kehidupan sebelumnya. Guru pernah bilang, ada sebuah teknik khusus. Bernama perisai perlindungan batin, artinya, setelah mencapai tingkat tertentu, dunia batin akan terlindungi. Tidak bisa ditembus, tidak bisa ditebak. Kalau kalian bisa dengar, mungkin karena kalian punya hubungan darah langsung denganku. Tidak mungkin Gu Xingzhou adalah ayahmu. Seharusnya dia juga bisa dengar. Si brengsek itu, dia itu orang jahat besar. Perisai bisa terbuka. Itu hanya bisa terjadi di depan orang yang benar-benar dipercayai. Gu Xingzhou itu orang jahat, aku tidak percaya padanya. Tentu saja dia tidak bisa mendengar suara hatiku. Oh, begitu ya. Baiklah, besok kan pesta ulang tahunku. Sudah larut malam. Mama belum mengajakku tidur. Besok aku harus menemui tamu, oke? Aku tidak mau punya mata panda. Baik, Mama akan mengajakmu tidur sekarang. Hore-hore, ayo tidur. Bayi tidur. Dirut Fang, selamat ya, selamat. Saya menerima undangan. Saya langsung kembali. Ya Dirut Fang, saya dengar cucu perempuanmu mengadakan pesta ulang tahun. Proyek 3 miliar saya pun saya tinggalkan. Khusus kembali untuk memberi selamat pada cucu perempuanmu. Aduh. Terima kasih, silakan Anda duluan. Baik. Wah, ini pesta ulang tahunku. Keluarga Fang memang kaya raya. Ini jauh lebih baik daripada pesta kelahiran di keluarga Gu, hehe. Kakek nenek sangat mencintaiku. Tianyi, kamu di mana, Tianyi?
Pesta kelahiran. Ini pesta kelahiran kamu, lihat anakku. Anakku hilang di pesta kelahiran. Simon. Mama, aku tahu. Kamu yang membesarkan Simon. Perasaanmu padanya sangat dalam. Jadi tahun lalu aku tidak mengambil nyawanya. Aku juga tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Maaf kami dari rumah sakit jiwa dia kabur. Kami akan membawanya kembali. Lepaskan aku, anakku hilang, aku harus mencari anakku. Simon. Sudah Mama, ayo pergi. Rayakan ulang tahun 22. Ya? Wah, ayo ikut pesta. Senang, hahaha. Selamat ulang tahun 22.